Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. So, di sini kayak mau ngapain sih? Di sini kayak akan bahas materi tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisa Aulia dengan NIM 0103 128 222 7131. Perkenalkan, saya Miranti Ukla dengan NIM 0102 12 82 22 7124. Perkenalkan, nama saya Febianti Anadia dengan NIM 0103 11 8 2222 7004. Hai teman-teman. Dengan saya ada Semajulana Terus Bulan dengan NIM 0103 128 22 27 034. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka, yang kedua, komponen pengeluaran agregat, yang ketiga, faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor, dan yang terakhir yaitu fungsi ekspor, impor, dan perubahannya. Perekonomian empat sektor atau yang sering disebut juga dengan perekonomian terbuka adalah suatu sistem perekonomian yang melakukan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Nah, perekonomian empat sektor ini terdiri atas sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan juga sektor luar negeri. Sirkulasi aliran pendapatan merupakan perputaran kegiatan sistem perekonomian yang mempengaruhi pada pendapatan. Nah, dari gambar di samping dapat dilihat aliran pertama, perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga tersebut akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Nah, aliran pendapatan tersebut berupa gaji, upah sewa, bunga, keuntungan, dan sebagainya. Aliran kedua, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, pembayaran pajak ini mempengaruhi aliran pendapatan yang tadi, sebab aliran pendapatan yang mengalir pada rumah tangga telah dikurang oleh pajak keuntungan perusahaan. Nah, aliran ketiga, rumah tangga yang menerima pendapatan tersebut membayar pajak individu pada pemerintah. Nah, dan pendapatan yang diterima setelah pajak disebut pendapatan disposable atau YD. Aliran keempat, pendapatan disposable rumah tangga akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan dalam negeri. Nah, pengeluaran ini digolongkan sebagai pengeluaran konsumen atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri secara ringkas atau disebut dengan CDN. Nah, aliran kelima, rumah tangga mengimpor barang-barang yang diproduksikan oleh luar negeri, dan jika pengeluaran dari aliran 4 digabungkan dengan aliran 5 atau meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga disebut C. Nah, aliran keenam yang terakhir, sisa pendapatan yang tidak digunakan oleh rumah tangga akan dibuang ke dalam institusi keuangan atau badan keuangan seperti bank, perdagangan, bank tabungan, dan sebagainya. Komponen pengeluaran agregat adalah bagian pengeluaran yang mempengaruhi sektor perusahaan pada sirkulasi perekonomian terbuka. Nah, ada 5 jenis pengeluaran agregat dalam perekonomian, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan dalam negeri untuk produksi barang dan jasanya. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dari perusahaan dalam negeri atau G. Dan yang keempat, ekspor, yaitu pengeluaran atau pembelian oleh negara lain ke atas barang dan jasa yang diproduksi dari perusahaan dalam negeri. Yang kelima, yaitu impor, pembelian barang dari luar negeri. Nah, untuk menghitung pengeluaran agregat dapat menggunakan rumus seperti berikut, yaitu AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dan dikurang M. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Nah, berikut faktor-faktor menentukan ekspor dan impor. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan ekspor, yaitu ada yang pertama, mutu atau kualitas dari sebuah barang. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga, citra rasa masyarakat. Yang keempat, barang spesial. Yang kelima, permintaan atas barang, dan yang terakhir itu teknologi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi impor itu tidak berbeda jauh dengan faktor dari ekspor. Nah, dalam sirkulasi perekonomian terbuka hanya sektor rumah tangga yang membeli barang dari luar negeri atau mengimpor.
Namun secara praktiknya itu tidak seperti itu. Nah, sektor perusahaan dan pemerintahannya juga dapat membeli barang impor. Sektor perusahaan membeli barang mentah dan barang modal dari luar negeri, dan sektor pemerintahan membeli barang konsumsi dan barang modal ke luar negeri. Nah, hubungan yang berpengaruh pada impor dengan pendapatan nasional adalah semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula impornya. Selanjutnya yaitu fungsi ekspor, impor, dan perubahannya. Nah, telah terlihat dua gambar berikut ini. Pada gambar A, menunjukkan bahwa fungsi ekspor adalah pengeluaran otonomi, yakni tingkatannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. X0 menunjukkan bahwa ekspor tetap dari berbagai pendapatan nasional. Nah, pada gambar bagian B, itu menunjukkan perubahan ekspor. X0 merupakan fungsi ekspor semula. Apabila ekspor telah bertambah, maka X0 berubah menjadi X1. Nah, faktor yang dapat merubahnya bisa terjadi karena perubahan citra rasa masyarakat negara luar dan mengimpor dari dalam negara. Nah, faktor teknologi juga dapat berpengaruh pada peningkatan ekspor. Apalagi negara tersebut pertumbuhan ekonominya sudah berkembang pesat, maka negara tersebut dapat meningkatkan mutu barang dan akan menambah atau meningkatkan permintaan masyarakat dari negara pengimpor kepada negara pengekspor. Nah, pada grafik X0 ke X3 terlihat perubahan ekspor yang terjadi karena berkurangnya daya ekspor. Kemerosotan tersebut bisa terjadi karena berkurang cita rasa masyarakat atau merosotnya dalam persaingan pada pasar luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu fungsi impor dan perubahannya. Nah, terlihat pada gambar berikut ini. Pada gambar A di atas merupakan fungsi impor bagi suatu masa tertentu. Nah, ada dua pendekatan pada fungsi impor ini. Nah, yang I merupakan nilai impor yang proporsionalnya dengan pendapatan nasional. Nah, persamaan fungsinya adalah M sama dengan MY, di mana M menggambarkan tingkat perubahan impor yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Nah, yang I2 nilai impor yang sebagian tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Misalnya itu perusahaan yang membeli barang modal di luar negeri dan tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Nah, persamaan fungsinya yaitu M sama dengan M0 atau M sama dengan M0 ditambah MY, di mana M0 merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Nah, pada gambar ini menunjukkan pada perubahan impor yang akan berlaku dari waktu ke waktu. Nah, jika kita lihat pada kurva I, kecondongan impor yakni nilai M mengalami perubahan seperti yang terlihat pada garis M1 dan M2. Apabila garis M1 berubah menjadi M2, maka kecondongan untuk mengimpor berkurang. Berkurangnya kecondongan mengimpor bisa disebabkan karena citra rasa masyarakat yang berkurang. Selain itu, kecondongan mengimpor bertambah dapat terlihat pada perubahan dari garis M1 ke garis M3. Nah, dalam gambar kurva I2 menunjukkan bahwa perubahan fungsi impornya sejajar. Jadi perubahan fungsi impor ini pengaruhnya sesuai dengan pendapatan nasional dan harga barang dalam negeri. Dalam kurva I2, perubahan fungsi impor MT ke M3 menggambarkan peningkatan impor dari setiap tingkat pendapatan nasional. Nah, jika dilihat pada pendapatan nasional atau Y0 itu menunjukkan bahwa nilai impornya meningkat dari MA ke MB. Nah, perubahan ini bisa disebabkan oleh inflasi dalam negeri.
Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka akan dicapai pada keadaan di mana pengeluaran agregat sama dengan penawaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu penawaran dan pengeluaran dalam perekonomian terbuka. Penawaran agregat dalam perekonomian terbuka dapat kita simpulkan dalam formula AS sama dengan Y ditambah M, di mana AS sama dengan penawaran agregat, Y sama dengan pendapatan nasional, dan M sama dengan barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri. Keseimbangan menurut pendekatan Y sama dengan AE. Dalam persamaannya, AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M, di mana AE sama dengan pengeluaran agregat, CDN sama dengan pengeluaran rumah tangga atas barang produksi dalam negeri, I sama dengan investasi swasta, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M adalah pengeluaran barang atas impor. 3. Dalam konsumsi atau pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran atas barang dalam negeri dan barang impor. Maka perekonomian terbuka berlaku persamaan C sama dengan CDN ditambah M. Keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka akan tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang keseimbangan menurut pendekatan suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu tentang pengertian kurva dan contoh soal. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian beserta rumusnya. Dalam pendekatan suntika, bocoran keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dapat dicapai dalam keadaan dengan rumus berikut. L tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Nah, pasti teman-teman sudah melihatkan gambar kurva di atas menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan suntika dan bocoran. Pada perekonomian tertutup, keseimbangan dapat dicapai yaitu dengan rumus apabila S tambah T sama dengan L tambah G, dan pendapatan nasionalnya adalah Y3. Apabila perekonomian tertutup berubah menjadi terbuka, maka pengaruhnya adalah yang pertama, suntika pertama sebanyak E, karena dari L tambah G menjadi L tambah G tambah X, dan perubahannya sejajar karena ekspor adalah pengeluaran ekonomi. Yang kedua, bocoran bertambah sebanyak M dari S tambah T menjadi S tambah T tambah M. Y3 adalah pendapatan nasional dan EL adalah keseimbangan yang dicapai. M adalah pengeluaran yang terpengaruh, artinya sebanding dengan pendapatan nasional. Materi selanjutnya tentang perubahan-perubahan keseimbangan pengeluaran rumah tangga. Perubahan komponen suntika bocoran akan menimbulkan perubahan ke atas. Keseimbangan nasional, kenaikan dalam AE akan menaikkan pendapatan nasional. Dalam perekonomian 4 sektor, nilai multiplier lebih kecil daripada nilai perekonomian 3 sektor. 3 sektor karena perekonomian terbuka impor sebanding dengan pendapatan nasional bersamaan. Impornya adalah M sama dengan MY. Nilai M menyebabkan tingkat bocoran menjadi tambah besar. Kenaikan tabungan pajak dan impor akan mengurangi pendapatan nasional. Proses multiplier akan menyebabkan pendapatan nasional berkurang lebih besar akibat kenaikan
bocoran. Nah, gambar kurva di atas menunjukkan efek perubahan salah satu komponen AE dan bocoran di atas keseimbangan dan di atas pendapatan nasional. Terlebih dahulu akan dijelaskan dari grafik bagian A1I. Gambar A1I menunjukkan pendekatan AS kurang AE untuk menunjukkan perubahan keseimbangan yang berlaku. Pada awalnya keseimbangan dicapai di E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan ekspor sebanyak AX menyebabkan AE peningkatan dari AEO menjadi AE1 dan keseimbangan berpindah dari E0 ke EL. Akibat dari perubahan ini, maka pendapatan nasional meningkat Y0 ke Y1. Gambar AI2 menunjukkan perubahan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan suntika dan bocoran. Gambar BI menunjukkan akibat kenaikan impor atau AM di atas keseimbangan. Y sama dengan AE. Perubahan keseimbangan menggunakan pendekatan AS kurang AE. Pertambahan impor akan memindahkan dari AE menjadi AEL dan pendapatan nasional dari Y0 menjadi Y1. B2 menunjukkan akibat kenaikan impor dengan menggunakan pendekatan suntika dan bocoran. Secara garis besar, perekonomian terbuka atau perekonomian prasektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir adalah luar negeri. Setelah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya, sekarang kita sampai pada contoh angka mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Di sini, siapa yang belum paham tentang contoh angka mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka? Kalau kamu belum paham, jangan takut. Ayo kita bahas sama-sama di sini. Sekarang kita berada di beberapa pemisalan dan pertanyaan. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor dan impor adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, fungsi penggunaan adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. Yang kedua adalah pajak sama dengan 25% dari pendapatan nasional yaitu T 0,2 Y. Kemudian yang ketiga, investasi swasta bernilai I sama dengan 500. Sedangkan pengeluaran pemerintah G sama dengan 100. Ekspor yang keempat, ekspor negara tersebut bernilai X sama dengan 800, manakala impor adalah 10% dari pendapatan nasional yaitu M sama dengan 0,1 Y. Lalu dimisalkan perekonomian terbuka mencapai tingkat kesempatan kerja pada pendapatan nasional sebanyak 6.000. Berdasarkan pemisalan yang telah dinyatakan, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan fungsi konsumsi dari Y. Maka cara menjawabnya adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. YD di sini adalah pendapatan disposable. Maka C sama dengan 500 ditambah 0,8. YD dicari dengan pajak perusahaan dikurangi dengan pajak pendapatan individu. Maka C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y dikurang 0,2 Y. Seperti di soal tadi, T-nya adalah 0,2 Y, 0,25 Y. Maka C sama dengan 500, 0,8 Y dikali 0,8 dikali Y, 0,8 Y. Kemudian dikurangi dengan 0,2 Y adalah 0,65 Y. Maka jawabannya adalah C sama dengan 500 ditambah 0,6 Y. Pada soal nomor 2, soalnya adalah tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan.
Rumus mencarinya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Maka C di sini adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah pengeluaran ke atas impor. Maka mencarinya adalah Y sama dengan C seperti di atas ada 500 ditambah 0,6 Y, maka I-nya adalah investasi adalah seperti di contoh seperti di soal adalah 500, kemudian G-nya adalah 1000. Kemudian X adalah 800 dikurang 0,1 Y. Maka 0,6 Y dikurang dengan 0,1 Y adalah 0,5 Y. 0,5 Y dipindahkan luas jadi sebelah kiri, jadi 0,5 Y sama dengan 500 ditambah 500 1000 ditambah 1000 2000 ditambah 800 jadi 2800. 0,5 Y sama dengan 2800. Karena kita ini mencari Y, maka Y sama dengan 2800. 0,5 kita pindahkan luas menjadi 2800 dibagi 0,5 sama dengan 5600. Jadi jawabannya adalah 5600. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 kita menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Y sama dengan C di sini konsumsi seperti soal, C-nya adalah 500 ditambah 0,8 YD ditambah I investasi ditambah G pengeluaran pemerintah ditambah X min M. X di sini ekspor dan M adalah pengeluaran ke atas impor. Maka Y 600 sama dengan 500 ditambah 0,8. YD tadi adalah pajak, YD adalah pendapatan dispensable. Maka untuk mencari pendapatan dispensable ini kita menggunakan pajak perusahaan dikurangi dengan pajak pendapatan individu. Maka 6.000 sama dengan 500 ditambah 0,8 di dalam kurung Y dikurang T0 ditambah investasinya 500 ditambah G-nya 1000 ditambah X-nya ekspor 800 dikurang M-nya 0,1 Y. Maka 6.000 sama dengan 2.800, di mana 2.800 ini dapat dari 500 tambah 500 1000 ditambah 1000 2000 ditambah 800 jadi 2.800 ditambah 0,8 Y dikurang 0,8 T0 dikurang 0,1 Y. Maka 6.000 sama dengan 2.800 ditambah 0,8 Y tadi adalah 6.000, maka 0,8 dikali 6.000. Kemudian dikurangi 0,8 TO dikurang 0,16 dikali 6, 0,1 dikali 6.000. Lanjut, 6.000 tadi kita pindah ruaskan. Yang di sebelah sini kita menjadi 0,8 T0. Jadi 0,8 T0 sama dengan min 6.000 ditambah 2.800 ditambah 4.800 dikurangi dengan 600. Maka 0,8 T0 sama dengan 1.000. Maka T0, karena kita hanya mencari T0, maka 0,8 dipindah ruaskan menjadi 1.000 dibagi 0,80. Hasilnya adalah 1.250. Kemudian apabila pajak tersebut tidak berubah, pada pendapatan nasional 6.000 jumlah pajak adalah T sama dengan 0,25 Y. T sama dengan 0,25 Y kita masukkan menjadi 6.000, maka Y sama dengan 1.500. Maka pengurangan pajak menyebabkan pada kesempatan kerja penuh pajak yang diterima adalah 1.250. Manakala tanpa pengurangan pajak jumlahnya adalah 1.500. Dengan untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak diturunkan sebanyak 1.500 dikurangi 1.250 sama dengan 250. Dengan menambah pengeluaran pemerintahan, apabila pengeluaran pemerintah ditambah, perlulah dimisalkan jumlah pengeluaran pemerintah yang baru. Misalnya sebesar G. Nilai G ini dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan keseimbangan. Rumusnya seperti tadi, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Y sama dengan 500 ditambah 0,6 Y ditambah 500 ditambah G 0 ditambah 800
dikurang 0,1 Y. Lalu seperti tadi, Y-nya adalah 6.000, maka 6.000 ditambah dengan 5.000 ditambah 0,6 dikali 6.000 ditambah 500 ditambah 1.000 ditambah G0 ditambah 800 dikurangi 0,1 dikali 6.000. 6.000 sama dengan 500 ditambah 3.600 ditambah 500 ditambah G0 ditambah 800 dikurang 600. Karena kita akan mencari G0 nya ini kita pindah ruaskan menjadi ke sebelah kanan. Jadi G0 sama dengan 6.000. 5.000 tambah 3.600 ditambah 500 tambah 800 adalah hasilnya 5.400, terus ditambah 600. Maka G0 nya kita cari, telah kita dapatkan, yaitu G0 sama dengan 1.200. Maka perhitungan di atas menunjukkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebanyak 1.200 dikurang 1.000 sama dengan 200. Oke, sekarang kita lanjut udah nomor 4. Nomor keempat ini pertanyaannya adalah, nyatakanlah kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. Di sini kita akan mencari budget pemerintah dan fungsi pajak. Pada keseimbangan asal adalah Y sama dengan 5.600. Pajak adalah sebanyak T sama dengan 0,25 Y. T sama dengan 0,25 dikali 5.600 sama dengan 1.400. Pengeluaran pemerintahan adalah G, maka G sama dengan 1.000. Maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus sebanyak T dikurangi G sama dengan 1.400 dikurang 1.000 sama dengan 400. Kasus pengurangan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh telah berkurang menjadi 1.250. Manakala pengeluaran pemerintah tetap 1.000, maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak T dikurangi G sama dengan T 1.250 G 1.000. 1.250 dikurangi 1.000 sama dengan 250. Kasus menambah pengeluaran penerimaan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perhitungannya menunjukkan pengeluaran pemerintahan akan meningkat menjadi 1.200. Oleh karena tiada perubahan dalam fungsi pajak, yaitu tetap T sama dengan 0,25 Y, maka pada Y sama dengan 6.000. Pajak yang diterima adalah T sama dengan 0,25 dikali 6.000. T sama dengan 1.500. Dengan demikian, budget pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak T dikurangi G sama dengan 1.500 dikurang 1.200 sama dengan 300. Kemudian untuk mencari fungsi pajak. Fungsi pajak yang baru apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus. Fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan T0 ditambah 0,25 Y. Penghitungan dalam menunjukkan jumlah pajak yang baru adalah 1.250. Informasi ini dapat membantu kita menentukan nilai T0. T0 yaitu rumusnya adalah T sama dengan T0 ditambah 0,25 Y. T-nya tadi sudah kita dapatkan adalah 1.250. Maka 1.250 sama dengan T0 ditambah 0,25 Y dikali 6.000. T0 kita pindah ruaskan, T0 sama dengan 1.250 dikurangi 1.500. T0 adalah min 250. Dengan demikian, fungsi pajak yang baru adalah T sama dengan min 250 ditambah 0,25 Y. Maka, sekian penjelasan dari contoh angka tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Ayo sama-sama belajar agar kita mengetahui contoh angka keseimbangan perekonomian terbuka. Oke, sekarang kita sampai pada soal nomor 5. Soalnya adalah, adakah ekspor selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut? Maka mencarinya adalah dengan yang pertama Y sama dengan 5.600. Maka impornya adalah
M sama dengan 0,1Y sama M sama dengan 0,1 dikali 5.600. M sama dengan 500. Maka ekspor atau 800 melebihi impor, terdapat lebihan dalam neraca perdagangan. Maka yang kedua adalah Y sama dengan 6.000. Impornya adalah M sama dengan 0,1Y. M sama dengan 0,1 dikali 6.000. M sama dengan 600. Sedangkan ekspor tetap 800. Berarti ekspor tetap melebihi impor. Ini menunjukkan bahwa pada kesempatan kerja penuh terdapat surplus dalam neraca perdagangan. Lalu kita berada pada soal nomor 6. Pertanyaannya adalah, bolehkah Anda simpulkan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut? Multiplier didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan di antara pertumbuhan pengeluaran agregat. Di dalam jawaban yang di atas telah dijawab, penambahan pendapatan nasional adalah 6.000 dikurang 5.600 sama dengan 400. Sedangkan pengeluaran pemerintahan yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional adalah 2.000, kenaikan dari 1.000 menjadi 1.200. Dengan demikian, dalam perekonomian yang diasumsikan di atas, multiplier adalah 400 dibagi 200 sama dengan 2. Sekarang kita berada di beberapa pemisalan dan pertanyaan. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor dan impor adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, fungsi penggunaan adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. Yang kedua adalah pajak sama dengan 25% dari pendapatan nasional, yaitu T 0,2 Y. Kemudian yang ketiga, investasi swasta bernilai I sama dengan 500. Sedangkan pengeluaran pemerintah G sama dengan 100. Ekspor yang keempat, ekspor negara tersebut bernilai X sama dengan 800, manakala impor adalah 10% dari pendapatan nasional, yaitu M sama dengan 0,1 Y. Lalu dimisalkan perekonomian terbuka mencapai tingkat kesempatan kerja pada pendapatan nasional sebanyak 6.000. Berdasarkan pemisalan yang telah dinyatakan, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan fungsi konsumsi dari Y. Maka cara menjawabnya adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. YD di sini adalah pendapatan disposable. Maka C sama dengan 500 ditambah 0,8. YD dicari dengan pajak perusahaan dikurangi dengan pajak pendapatan individu. Maka C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y dikurang 0,2 Y. Seperti di soal tadi, T-nya adalah 0,2 Y, 0,25 Y. Maka C sama dengan 500, 0,8 Y dikali 0,8 dikali Y, 0,8 Y. Kemudian dikurangi dengan 0,2 Y adalah 0,65 Y. Maka jawabannya adalah C sama dengan 500 ditambah 0,6 Y. Pada soal nomor 2, soalnya adalah tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Maka rumus mencarinya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Maka C di sini adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah pengeluaran ke atas impor. Maka mencarinya adalah Y sama dengan C seperti di atas adalah 500 ditambah 0,6 Y, maka I-nya adalah investasi adalah seperti di contoh seperti di soal adalah 500, kemudian G-nya adalah 1000. Kemudian X adalah 800 dikurang 0,1 Y. Maka 0,6 Y dikurang dengan 0,1 Y adalah 0,5 Y. 0,5 Y dipindahkan meluas jadi sebelah kiri, jadi 0,5 Y sama dengan 500 ditambah 500 1000 ditambah 1000 2000 ditambah 800 jadi 2800. 0,5 Y sama dengan 2800. Karena kita ini mencari Y, maka Y sama dengan 2800. 0,5 kita pindahkan luas menjadi 2800 dibagi 0,5 sama dengan 5600. Jadi jawabannya adalah 5600.
Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kita menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Y sama dengan C, di sini konsumsi seperti soal, C-nya adalah 500 ditambah 0,8 YD ditambah I investasi ditambah G pengeluaran pemerintah ditambah X min M. X di sini ekspor dan M adalah pengeluaran ke atas impor. Maka Y 600 sama dengan 500 ditambah 0,8. YD tadi adalah pajak, YD adalah pendapatan dispensable. Maka untuk mencari pendapatan dispensable ini, kita menggunakan pajak perusahaan dikurangi dengan pajak pendapatan individu. Maka 6.000 sama dengan 500 ditambah 0,8 di dalam kurung Y dikurang T0 ditambah investasinya 500 ditambah G-nya 1.000 ditambah X-nya ekspor 800 dikurang M-nya 0,1 Y. Maka 6.000 sama dengan 2.800, di mana 2.800 ini dapat dari 500 tambah 500 1.000 ditambah 1.000, 2.000 ditambah 800 jadi 2.800 ditambah 0,8 Y dikurang 0,8 T0 dikurang 0,1 Y. Maka 6.000 sama dengan 2.800 ditambah 0,8 Y tadi adalah 6.000, maka 0,8 dikali 6.000. Kemudian dikurangi 0,8 TO dikurang 0,16 dikali 0,1 dikali 6.000. Lanjut, 6.000 tadi kita pindah ruaskan. Yang di sebelah sini kita menjadi 0,8 T0. Jadi 0,8 T0 sama dengan min 6.000 ditambah 2.800 ditambah 4.800 dikurangi dengan 600. Maka 0,8 T0 sama dengan 1.000. Maka T0, karena kita hanya mencari T0, maka 0,8 dipindah ruaskan menjadi 1.000 dibagi 0,80. Hasilnya adalah 1.250. Kemudian apabila pajak tersebut tidak berubah, pada pendapatan nasional 6.000 jumlah pajak adalah T sama dengan 0,25 Y. T sama dengan 0,25 Y kita masukkan menjadi 6.000, maka Y sama dengan 1.500. Maka pengurangan pajak menyebabkan pada kesempatan kerja penuh pajak yang diterima adalah 1.250. Manakala tanpa pengurangan pajak jumlahnya adalah 1.500. Dengan untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak diturunkan sebanyak 1.500 dikurangi 1.250 sama dengan 250. Dengan menambah pengeluaran pemerintahan, apabila pengeluaran pemerintah ditambah, perlulah dimisalkan jumlah pengeluaran pemerintah yang baru. Misalnya sebesar G. Nilai G ini dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan keseimbangan. Rumusnya seperti tadi, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Y sama dengan 500 ditambah 0,6 Y ditambah 500 ditambah G 0 ditambah 800 dikurang 0,1 Y. Lalu seperti tadi, Y-nya adalah 6.000, maka 6.000 ditambah dengan 5.000 ditambah 0,6 dikali 6.000 ditambah 500 ditambah 1.000 ditambah G0 ditambah 800 dikurangi 0,1 dikali 6.000. 6.000 sama dengan 500 ditambah 3.600 ditambah 500 ditambah G0 ditambah 800 dikurang 600. Karena kita akan mencari G0, G0-nya ini kita pindah ruaskan menjadi ke sebelah kanan. Jadi G0 sama dengan 6.000. 5.000 tambah 3.600 ditambah 500 tambah 800 adalah hasilnya 5.400, terus ditambah 600. Maka G0-nya kita cari, telah kita dapatkan, yaitu G0 sama dengan 1.200. Maka perhitungan di atas menunjukkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh,
pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebanyak 1.200 dikurang 1.000 sama dengan 200. Oke, sekarang kita lanjut udah nomor 4. Nomor keempat ini pertanyaannya adalah nyatakanlah kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. Di sini kita akan mencari budget pemerintah dan fungsi pajak. Pada keseimbangan asal adalah Y sama dengan 5.600. Pajak adalah sebanyak T sama dengan 0,25 Y. T sama dengan 0,25 dikali 5.600 sama dengan 1.400. Pengeluaran pemerintahan adalah G, maka G sama dengan 1.000. Maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus sebanyak T dikurangi G sama dengan 1.400 dikurang 1.000 sama dengan 400. Kasus pengurangan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh telah berkurang menjadi 1.250. Manakala pengeluaran pemerintah tetap 1.000, maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus yaitu sebanyak T dikurangi G sama dengan T 1.250 G 1.000. 1.250 dikurangi 1.000 sama dengan 250. Kasus menambah pengeluaran penerimaan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perhitungannya menunjukkan pengeluaran pemerintahan akan meningkat menjadi 1.200. Oleh karena tiada perubahan dalam fungsi pajak yaitu tetap T sama dengan 0,25 Y, maka pada Y sama dengan 6.000. Pajak yang diterima adalah T sama dengan 0,25 dikali 6.000. T sama dengan 1.500. Dengan demikian, budget pemerintah mengalami surplus yaitu sebanyak T dikurangi G sama dengan 1.500 dikurang 1.200 sama dengan 300. Kemudian untuk mencari fungsi pajak. Fungsi pajak yang baru apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus. Fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan T0 ditambah 0,25Y. Penghitungan dalam menunjukkan jumlah pajak yang baru adalah 1.250. Informasi ini dapat membantu kita menentukan nilai T0. T0 yaitu rumusnya adalah T sama dengan T0 ditambah 0,25Y. T-nya tadi sudah kita dapatkan adalah 1.250. Maka 1.250 sama dengan T0 ditambah 0,25Y dikali 6.000. T0 kita bisa rumuskan T0 sama dengan 1.250 dikurangi 1.500. T0 adalah min 250. Dengan demikian, fungsi pajak yang baru adalah T sama dengan min 250 ditambah 0,25Y. Maka, sekian penjelasan dari contoh angka tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Ayo sama-sama belajar agar kita mengetahui contoh angka keseimbangan perekonomian terbuka. Oke, sekarang kita sampai pada soal nomor 5. Soalnya adalah, adakah ekspor selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut? Mencarinya adalah dengan yang pertama Y sama dengan 5.600. Maka impornya adalah M sama dengan 0,1Y sama M sama dengan 0,1 dikali 5.600. M sama dengan 500. Maka ekspor atau 800 melebihi impor, terdapat lebihan dalam neraca perdagangan. Maka yang kedua adalah Y sama dengan 6.000. Impornya adalah M sama dengan 0,1Y. M sama dengan 0,1 dikali 6.000. M sama dengan 600. Sedangkan ekspor tetap 800. Berarti ekspor tetap melebihi impor. Ini menunjukkan bahwa pada kesempatan kerja penuh terdapat surplus dalam neraca perdagangan. Lalu kita berada pada soal nomor 6. Pertanyaannya adalah, bolehkah Anda simpulkan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut? Multiplier didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan di antara pertumbuhan pengeluaran agregat. Di dalam jawaban yang di atas,
Telah dijawab. Penambahan pendapatan nasional adalah 6.000 dikurang 5.600 sama dengan 400. Sedangkan pengeluaran pemerintahan yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional adalah 2.000, kenaikan dari 1.000 menjadi 1.200. Dengan demikian, dalam perekonomian yang diasumsikan di atas, multiplier adalah 400 dibagi 200 sama dengan 2. Jadi, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah yang pertama, untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional yang besar dalam sebuah negara, haruslah menggunakan perekonomian 4 sektor. Ekspor barang dan jasa harus diperbanyak dalam kapasitas maupun nilainya, sesuai dengan stabilitas sumber daya yang dimiliki, serta komoditasnya dapat bersaing di pasar luar negeri. Yang ketiga, Indonesia masih belum memiliki banyak komoditas ekspornya, bahkan masih sering mengimpor barang-barang. Lalu, kesimpulan yang terakhir adalah peningkatan ekspor akan mempengaruhi pertambahan pendapatan nasional suatu bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan paparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami. See you next time. Bye-bye. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Thank you for watching.